tema kita siang hari ini, mohon maaf bapak-bapak saya membelakangi, di balik seragam suami ada doa dan cinta seorang istri. Yang pertama, perlu disyukuri bahwa bapak-bapak lulus menjadi polisi. Karena banyak sekali orang yang mau jadi polisi nggak lulus. Itulah yang mengatur di jalan itu. Saya pernah ditanya orang, apa beda polisi gila sama gila polisi? Saya bilang, apa bedanya? Kalau polisi sudah lulus dia baru gila. Kalau gila polisi karena tak lulus lah maka dia gila. Tapi bagi orang yang sudah lulus, sudah lama jadi polisi, bagi dia seragam polisi itu biasa saja. Tapi bagi orang yang ikut tes tidak lulus-lulus, begitu juga dengan istri polisi. Ibu bayangkan, cobalah, payah juga memang nanyanya, cobalah tanya perempuan yang mengimpikan punya suami polisi, tiba-tiba setelah dicek rupanya calon suaminya itu polisi palsu. Ibu punya suami polisi, maka ibu bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak juga jadi polisi, punya seragam, punya pistol. Saya memang panjang titel saya, Profesor Dr. Abdul Somad, tapi saya tak punya pistol besi, pistol air yang ada. Jadi tidak semua orang punya kelebihan ini. Banyak saya tengok yang ketawanya menyusul belakangan. Jadi kita tidak menganggap kelingking ini sebagai nikmat. Kelingking ini tidak nikmat. Kenapa? Karena kelingkingnya sehat. Tapi begitu kelingking ini luka dan kebetulan upil besar kali, disitulah baru kita sadar nikmatnya punya kelingking. Nah, orang tidak mensyukuri nikmat karena setiap hari rumah yang menurut kita sempit, rumahnya tipenya 4L, lu lagi, itulah rumah yang dirindukan orang yang ngontrak. Mudah-mudahan yang belum punya rumah segera dibukakan Allah. Wah, banyak juga. Istri yang menurut bapak, aku Pak Ustadz, muak kali aku nengok biniku ini. Ada orang ngomong begitu. Itu adalah istri yang dirindu-rindukan jombloan sejati. Suami yang menurut ibu, kalau dia sedang marah, aku kalau laki macam kau ini hilang pun tidak apa-apa. Mau kalau ada pelakor yang mau ambil lah. Itu adalah suami yang dirindu-rindukan orang yang belum ketemu jodoh. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera dapat jodoh. Banyak juga. Jadi memang kunci hidup ini adalah banyak-banyak bersyukur. Kalau mendengar ceramah ini, kalau bangun betul-betul bangun, kalau tidur betul-betul tidur. Jangan tidur-tidur ayam. Karena nanti pas pulang ditanya lain ceritanya. Apa kata Ustaz Somad tadi? Katanya kita mesti banyak bersyukur. Mana ada aku bilang begitu? Mesti banyak bersyukur. Saya sangat tiap hari saya bersyukur. Makanya begitu dibukakan mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau diperturutkan keinginan hawa nafsu ini tidak akan pernah bersyukur. Orang hidup ini tak pernah bersyukur. Nantilah kalau udah SMA nampaknya tenang, udah SMA tak bersyukur. Nantilah kalau sudah kuliah tenang, udah kuliah nggak pernah syukur. Nantilah kalau sudah kerja tenang, tidak pernah bersyukur. Makanya siapa yang paling bahagia? Yang paling bahagia adalah orang yang bersyukur. Yang belum bersyukur selama ini bersyukur. Bersyukur dengan lidah, alhamdulillahirabbil alamin. Menengok seragam
Ibu bersyukur punya suami polisi, Pak polisi bersyukur punya istri bayangkari. Coba kalau bapak tak polisi, mana bisa istri bayangkari? Saya misalnya berdoa saya sama Allah, ya Allah jadikanlah istriku bayangkari. Mana bisa, orang saya tak polisi. Setengah mati kita berdoa, tak bisa. Bapak nggak berdoa pun istri bapak bayangkan. Begitulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang bingung saya, macam mana kalau polisi ini nikah sama polwan? Apakah istrinya jadi bayangkari atau jadi polwan? Nantilah itu kita bahas ya. Nggak usah menambah beban hidup. Jadi memang kunci hidup ini bersyukur. Itu kunci yang pertama. Kalau tidak syukur nanti kita akan mengungkit-ungkit nikmat. Aku kalau nggak nikah sama kau sudah kaya aku, udah suamiku bisnismen. Mengamuk Pak polisi, mana bisnismen? Bila tembak kepalanya. Perang itu tidak menguntungkan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada menangnya. Maka seragam dulu saya bahas. Kenapa seragam? Enggak sampai ajalnya, bukan karena tersinggung. Nah, dibalik seragam suami, bapak jadi suami itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ada papan namanya Lauh Mahfuz, dijaga malaikat. Dituliskan malaikat di situ. Khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, 50.000 tahun sudah tertulis nama bapak sama nama ibu di Lauhil Mahfuz. Makanya kalau ada ibu yang merasa berat kali jadi istri polisi ini Pak Ustaz, suami ibu bagian apa? Bagian narkoba Pak Ustaz. Takut saya dia kena tembak karena sekarang sedang diburu-buru, dicari-cari kesalahan. Maka ibu mesti meyakinkan dalam diri, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi memang kau sudah tertulis nama. Itu ditanamkan dalam hadisnya, hadis Sahih Muslim. Memang sudah tertulis. Dari sekian banyaknya pacar papa itu dulu, dia pula playboy cap tupai kan. Pokok kelapa mana yang tak dia panjat? Dari mulai kelapa gading sampai kelapa hibrida. Kelapa sawit pun dipanjatnya juga. Emang betul-betul burung hantu ini. Bang, berapa mantan kau dulu bang? Suami serba salah menjawab pertanyaan ini. Mau dijawab kena marah, tak dijawab kena hamuk. Memang jadi laki-laki inilah memang. Waktu kecil dimarahi emak, sudah besar sedikit dimarahi guru, di jalan kena tilang, di rumah dimarahi bini. Memang nasib laki-laki lah itu memang. Itu makanya muncul kalimat laki-laki tidak berkata-kata. Langsung gila aja. Enggak, itu makanya muncul kalimat laki-laki tidak berkata-kata. Langsung gila aja. Enggak, terbodoh dia. Jadi ada laki-laki nikah, bilangnya sama bininya, dek, tolonglah kau kusuk kepala abang. Kusuk istrinya lah. Sebelum kita nikah, siapa yang ngusuk kepala abang? Kata istri. Sebelum kita nikah, abang nggak pernah sakit kepala. Jadi itu tidak ada di Bangkinang. Ini yang saya ceritakan ini entah di mana-mana itu. Kalau di sini aman-aman semua. Nah, jadi ketika ibu punya keyakinan
Dari mulai kau TK bang, sampai SD, SMP, sampai kau lulus jadi polisi, sampai dulu waktu kau mau, tiba-tiba akulah yang dipilih Allah untuk mendampingimu. Berarti menurut Allah, akulah yang lulus fit and proper test untuk mendampingi. Yang lain-lain itu tes seleksi berkas pun tak lulus. Mesti begitu, Bu. Kalau tidak begitu, ibu tidak punya keyakinan yang kuat. Polisi ini resikonya mati. Berapa banyak polisi? Saya tak mau juga gara-gara ini ibu ketakutan pulang nanti. Berapa banyak dibunuh oleh residivis, dibunuh oleh penjahat, dibunuh. Bacalah berita-berita kejahatan, ditusuk orang. Makanya ibu punya keyakinan yang kuat bahwa langkah, rezeki, pertemuan, maut itu memang sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya keyakinan itu. Jangan salah jawab. Banyak anak-anak bertanya, mama, ya, gimana mama ketemu sama papa dulu? Kami ditangkap satpam. Bisa pula polisi ditangkap satpam. Jangan katakan begitu. Kalau orang barat itu beda cara jawabnya. How you find mom? Kata si anak bertanya kan. Cemana kau jumpa dengan ibu ya? Dijawab suaminya. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus berjumpa di planet bumi. Orang barat itu lebih ilmiah dia. Ceritanya itu astronomi, ilmu langit. Tapi kalau orang kita tidak. Ayah, cemana jumpa emak dulu? Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Nah, jadi dia agak-agak puitis dan lebih ke kuliner. Dia ceritanya itu makan. Itu pas lagi senang, pas kurang senang, ayah cuman kurang asam ayah gua juga deh. Nah, ada indikasi. Banyak perempuan meragukan cinta suaminya. Karena menurut hasil survei 90% laki-laki di Indonesia tidak menyatakan cinta kepada istri. Nah, laki-laki itu sebetulnya pemalu dia, beda sama perempuan. Laki-laki itu 90% tidak menyatakan cinta kepada istrinya, karena mereka menyatakan itu kepada bini orang lain. Ada memang jenis laki-laki yang berat dia untuk mengatakan cinta, makanya yang sulit berkomunikasi. Saya termasuk laki-laki yang pemalu. Saya susah untuk mengatakan cinta itu. Jadi macam mana lah istri Ustaz tahu? Saya kirim WhatsApp, I love you sayang. Tapi kalau untuk mencakapkannya berat sekali. Sebetulnya dia tadi mau berangkat, mau ikut kemari. Cuman kalau dia ada di sini kan payah saya ceramah. Maka saya bilang, aku duluan mau kantor Polres. Jadi kau nanti belakang mau ikut atau ke hotel aja? Hotel aja lah kata dia. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika ibu sudah yakin dengan itu dan bapak pun yakin bahwa yang menyatukan kalian itu bukan nasib, yang menyatukan kalian itu Allah, maka jawabnya beda. Kalau kita keyakinan, ini anak ibu, alhamdulillah. Ini suami ibu, innalillah. Nah, itulah kalau orang nggak yakin dia. Kau kenapa belum nikah juga sampai sekarang? Kami beda keyakinan Pak Ustadz. Maksudnya beda agama? Enggak, aku yakin dia nggak yakin. Kenapa kalian bisa nikah? Karena kalian satu keyakinan. Waktu datang dulu bapak meminang ibu, kan yang dibawanya nama Allah. Aku Pak ingin ada di antara ibu ini yang ayahnya menyetujui pernikahan kalian karena ancaman? Kan nggak ada. Mentang-mentang bapak tuh besok terima Pak, kalau tidak tembak Pak. Nggak ada. Anak yang dikandung 9 bulan 10 hari dilahirkan meregang nyawa, robek kulitnya, tiba-tiba diserahkannya ke bapak setelah disekolahkannya. Kalau mak saya sayang sama saya, biasa, orang saya anaknya. Tapi emak ibu
menyerahkan ibu kepada seorang polisi. Kuserahkan anakku ini kepada engkau, wahai Pak Polisi, jagalah dia. Lalu kemudian apa kata polisi itu menjawab? Kalau membeli kapulaga, jangan dicampur dengan jamu. Sedangkan negeri ini aja dia jaga, apalagi kamu. Oh gitulah maka diserahkannya. Yakin ayah ibu dan emak ibu menyerahkan, karena ditengoknya ada keyakinan dan kepercayaan. Nah ini modal yang kedua. Entah dari mana lah. Kau malaikatku sayang, kau bidadariku, tapi aku gemuk bang. Enggak apa-apa, kau memang bidadari, tapi diturunkan Allah dekat restoran. Bapak pun juga begitu. Sesuaikanlah. Perempuan itu kalau bercakap kita dari mulut kita ini 100 kata, yang diingatnya itu mana kata yang paling romantis. Itulah yang diingatnya. Makanya Nabi itu mengajarkan, nggak pernah Nabi itu memanggil ya Aisyah. Enggak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Jadi rupanya perempuan ini dari dulu suka dibilang putih, walaupun lehernya hitam. Karena skincare belum merata. Janganlah pula jujur-jujur kali. Ini jujur kali. Hai zebra, katanya pula. Ilaha illallah. Apa ini? Mau cari klien aja aku tengok ini. Ustaz ya. Boleh ku panggil istriku yang Humaira Pak Ustaz? Boleh lah aku bilang. Sunnah itu. Tapi dia nggak putih Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau kau sanggup kasih harta. Kalau kau tak sanggup, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Membahagiakan hatinya. Perempuan itu suka surprise. Bahagiakan hatinya. Jadi Pak Ustaz pulang kau bilang, ya Humaira, bilang. Paling dia, alah abang ini gitu. Humaira. Mana pula hitam, padahal senang kali dia. Jangan terlalu jujur. Ini pulang-pulang, ya Hajar Aswad. Gitu. Kawan saya konsultan pernikahan. Nikahan. Ada orang kaya konglomerat mengasih bininya 3 mobil mewah. 1 untuk mobil jalan-jalan dalam kota, city car. 1 mobil besar van untuk keluar kota, harga 1,5 miliar. 1 lagi mobil untuk ke pasar belanja, pick up. Kaya. Membelikan handphone mahal 2 biji. Tapi ternyata saat konsultasi dengan kawan saya ini, konsultasi pernikahan, apa yang dikeluhkan dia? Tahu apa yang dikeluhkan dia? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Gitu kalau kita pas lagi masuk TV. Yang dikeluhkannya tahu Pak? Suara perempuan. Suaminya tak pernah bertanya, adik mau makan apa. Setiap pergi ke rumah makan hanya selera suaminya saja. Dan itu yang selalu diingatnya. Enggak pernah dia menanya aku kau makan apa. Yang namanya setan masuk bukan hanya melalui telinga, melalui handphone. Tiba-tiba tak datang dari mana, masuk WhatsApp. Kamu berhak bahagia sayang. Rupanya kawan SMA dulu. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak untuk menentukan kamu makan apa. Kamu berhak untuk menentukan kamu makan di mana. Akhirnya dia menarik kesimpulan bahwa teman SMA ini lebih menghargai dia, lebih menghormati dia daripada suaminya. 3 mobil tuh nggak ada harganya. Gara-gara apa itu? Gara-gara komunikasi. Ini pentingnya komunikasi. Bertanya ke dia, adik mau makan apa? Aku mau makan mie ayam.
Ayamnya dipotong, dicincang, atau dihancur? Cobalah kalau kita naik pesawat terbang itu, belum lagi kita masuk apa? Saya kan kalau naik pesawat itu pasti saya menunduk. Tapi pramugari itu tetap juga nanya, nomornya berapa? Kata dia. Kok salah bilang ini, tunjukkan. Habis itu suruhkannya duduk, seat beltnya tolong dipakai, kata dia. Habis itu ditanya, bapak mau minum apa? Minum teh. Toh teh pucuk apa teh daun? Teh pucuk. Mau panas apa dingin? Panas. Mau dingin, panas, manis seperti aku? Kata dia. Kenapa dia bisa berkomunikasi lancar begitu? Karena disuruh atasannya. Waktu di situ dia baik kali sama kita. Begitu pesawat itu landing, begini dia berjalan. Awak pun terkejut, nggak kenal lagi dia. Jadi ternyata mereka ramah karena atasan. Jadi apalah salahnya kita laki-laki ini? Kenapa kalau ke kawan, baik kali kalau ke kawan. Pesan minuman. Pesan bro, pesan. Begitu tumpah satu jus, tenang, kita pesan satu lagi. Tapi coba kalau bininya menumpahkan. Mana aja mata kau tadi? Kenapa kita tidak bisa ramah? Saya kalau sebelum pulang, abang mau makan apa? Kata dia. Masakan aku sayur bening, sebening hatiku padamu. Kalau bisa, buatkan cabainya agak pedas sedikit, agar berasa hubungan kita. Habis itu saya screenshot. Setelah saya screenshot, saya posting di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow-follow lah. Begitu saya posting, komen istri-istri langsung di komen mereka sama IG suaminya. Tengok tuh bang, tengok tuh bang, tengok tuh bang, katanya. Dalam hati saya, padahal saya seumur-umur sekali itu loh ya. Kami bu, laki-laki ini berat untuk begitu tuh, berat. Saya untuk mancing-mancing orang aja itu. Maka mulai hari ini pak, kita nggak apa-apa ramah-ramah. Ramah baik kita ke istri itu lemah lembut, nggak akan dibilang orang, alah polisi bencong. Enggak, kita ramah tuh di rumah. Di luar kita tetap tegas. Tetap, saya pun begitu juga. Saya tetap tegas. Pas di kantor Polresnya aja saya agak. Kalau di luar, takbir gitu. Ini kalau sama kawan, ya ajak mancing jam 7, jam 6 standby. Padahal pas ditanya, kenapa abang semangat kali mancing? Pancing yang tidak dipakai 2 bulan disita oleh negara. Ada aja alasannya. Kalau sama kawan bukan main lagi. Ingat, sampai masanya kita ini tua, sampai masanya kita tak berdaya, baju seragam dan pistol ditarik oleh negara, dan kita akan berada di ruang ICU. Memang itu tulisannya ICU. Saya yang lurus-lurus saja. Memang itu. Saya dulu bingung kenapa namanya ini ICU. Rupanya betul. Pas kita di dalam itu, I see you, you don't see me. Kalau bahasa kitanya, ambo bisa mencari awang, awang tidak bisa mencari ambo. Aku ison delok sampean, sampean ora ison delok aku. Sampai di dalam itu rupanya orang nengok kita udah terpejam, sepi sunyi di tengah keramaian, kota metropolitan hiruk pikuk, tapi kita di dalam itu sunyi. Tit, 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 tit. Kalau kita baik ke istri kita ini, apa bisikan dia? Sabar ya bang, sabar bang, nggak apa-apa. Tapi kalau kita jahat, nakal, tahankanlah. Kita cuman berdua di situ. Apa kata dia? Mana surat tanah? Apa tak pingsan kita? Itulah yang paling horor di atas horor. Kita berdua di situ, Tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa melangkah,
bibir tak bisa berkata, tapi hidup. Apa tak takut? Pas datang keluarga kita jenguk, senyum dia. Dipegang-pegangnya kening kita, abang, kata dia, abang, kata dia. Pas pulang, mati kau, katanya. Dialah yang mendampingi kita. Jangan petantang petenteng, mentang-mentang kita muda, duit banyak, gagah perkasa. Sampai masanya, resiko muda adalah tua, resiko sehat adalah sakit, resiko hidup adalah mati. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Macam mana Pak Ustadz kita mati? Kita kan masih hidup. Nampak jenazah lewat, ikut. Udah jenazah lewat, bilang sama keluarganya, boleh aku ikut? Boleh, katanya, masuk. Ingat, yang terlalu habis karena kawan, mati kita. Kawan makan ayam. Kok bisa Pak Ustadz? Makan tahlil. Dua kotak dia ambilnya. Enak kali kata dia. Untung saya mati ya. Iya, kata kawan sebelah. Siapa yang setia menemani dalam doa, itulah dia yang mendoakan kita tengah malam. Dia akan bisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Kan itu yang kita inginkan. Memang waktu hidup dia bilang, sehidup semati abang. Setelah malaikat maut datang, kau hidup, aku mati. Ini harta kita bersama. Setelah malaikat maut datang, harta menjadi gono gini. Kau begono, aku begini. Tapi dalam doanya, tetes air matanya, di balik laki-laki yang gagah perkasa, ada dua perempuan yang luar biasa. Siapa dia? Ibu dan istri. Ibu Pak Bobi dan istri Bapak. Bapak Waka punya ibu dan punya istri. Kalau bisa mendamaikan Tom and Jerry ini, latihan luar biasa. Beruntung, itulah kenikmatan surga dunia, bisa melihat ibu dan istri berjalan bersama. Maka Allah berikan ini. Banyak orang yang mengukur kebahagiaan ibu dengan kebahagiaan dia. Akhirnya ibu dibawa dari kampung, tinggal di rumah kami, Mak. Sudah kubuatkan kamar yang besar. Ibu kita tidak perlu kamar yang besar. Ini, Mak, sudah kupasangkan AC 2. Dia tak tahan pakai AC, masuk angin, gembung dia. Emakku bawa ke mall. Dia tidak suka mall. Dibawa ke mall, belanja, tit, tit, tit. Dia mau belanja menawar. Berapa ikan sekilo? 20.000 bu. 5.000 ya. Itulah puncak kenikmatan dia. Nggak bisa kita ukur kebahagiaan dia dengan kebahagiaan kita. Maka kalau kita punya ibu, aku mau di kampung aja, kata dia. Biarkan dia di kampung, dia ternak ayam, video call, bertanya. Jangan sampai salah langkah. Yang punya ibu mudah-mudahan disehatkan Allah, ibunya panjang. Aku kusangka dulu kalau nikah anakku ini hilang anakku. Tapi ternyata ya, bertambah anakku 2 sekarang. Rupanya menantuku ini lebih sayang daripada anakku. Ingat, ibu yang sayang dengan ibunya suami ibu, nanti ibu juga akan punya menantu yang baik-baik, insya Allah. Tapi tak usahlah kita teruskan. Ternyata ada profesor direktur rumah sakit nanya saya, Ustadz Somad, lebih kuat laki-laki apa perempuan? Saya bilang laki-laki, Pak Ustadz. Saya bilang, Pak Dokter, Prof, kita laki-laki nih gagah perkasa. Tidak, Pak Ustadz. Loh, Bapak ngambil kesimpulan dari mana? Survei terakhir medis yang ditulis jurnal internasional bahwa laki-laki lebih cepat mati dari perempuan. Makanya angka kematian perempuan itu lama tak mati-mati. Laki-laki ini lemah. Asal sikit tumbang.
asal gini, tumbang. Makanya dia perlu kasih sayang dua orang. Ibunya sayang, istrinya sayang. Ibu mau masuk surga sama bapak? Amin. Bapak? Soalnya di tempat lain pernah saya tanya begitu, ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Pas bapak mau. Saya heran. Biasanya laki-laki itu ngomong tidak mau depan orang banyak. Pas berdua tanya, Ustaz, nanti kita masuk surga tuh jumpa lagi sama istri gitu. Terus saya bilang, jumpa lah, saya bilang. Macam-macam apa dia lama tuh menung? Saya tanya, kenapa bapak menung? Sedang di dunia aja udah nggak tahan lagi. Ini perlu diluruskan ini Pak, saya bilang. Dia salah paham. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Semua yang tak baik dari dirinya itu nanti di surga akan dicabut Allah SWT. Maka yang tinggal hanya yang baik-baiknya saja. Mudah-mudahan yang tak baiknya semua dicabut Allah SWT. Ada jamaah kita masih hidup orangnya, cuman karena menjaga kode etik jurnalistik tak boleh saya cerita. Tiba-tiba istrinya itu kena stroke. Sejak kena stroke itu diam, tak merepet lagi. Biasanya kau pulang sama siapa, gaji mana, pulang jam berapa, mana kunci motor, diam. Tolonglah Ustaz doakan. Saya bilang baguslah, dia udah tenang sekarang. Apa yang doakan lagi, saya bilang. Ibu tahu jawabnya. Apa kata dia? Aku rindu dengan merepetnya, Pak. Maka ibu yang mau merepet, merepetlah sudah. Laki-laki ini rupanya rindu. Kisah nyata, true story. Nanti kalau saya tanya mereka, berat mereka jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu saya ke Malaysia, pas lagi sedang makan, ada orang di samping saya itu nanya, Ustaz, ya, apa hukumnya suami takut istri, kata dia. Kenapa Bapak nanya gitu? Ya saya nanya aja. Saya bilang, suami yang takut kepada istri itu nanti di akhirat tidak kena azab kubur. Kenapa begitu? Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, nggak usah diazab, ini udah azab kali. Insya Allah, kalau saya tengok dari senyum dan ketawa Bapak ini orangnya bahagia. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tidak punya utang. Karena kalau orang punya banyak masalah, punya utang, nggak bisa dia lepas macam ini. Paling pas mau ketawa, ini lepas semua. Nah, ini menunjukkan, mudah-mudahan yang ada utang segera lunas, insya Allah. Banyak juga orang yang berutang. Itulah yang bisa saya sampaikan 1 jam ini. Kalau